Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, tidak lupa Bu Guru ingatkan pada anak-anak yang belum melaksanakan sholat duha dan tahsin, silahkan sholat duha dan tahsin dulu, baru setelah itu lanjut belajar lagi. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran keempat, tematik 5G subtema 3. Silahkan dibuka halaman 137. Sudah dibuka? Nah, di sini ada ayo menyimak. Di sini ada teks percakapan antara Kusuma, Adita dan Anindita. Nah, jadi si Kusuma, Adita dan Anindita ini tiga-tiganya dipanggilnya sama-sama Dita kayak gitu. Nah, mereka berasal dari daerah yang berbeda, lalu mereka menonton Solo Batik Karnival. Nah, di situ kan jadi mereka saling cerita-cerita kebudayaan dari daerahnya masing-masing. Nah, silakan anak-anak baca sendiri teksnya dari halaman 137 sampai dengan 139 ya. Nah, sini Bu Guru akan menjelaskan tentang menyikapi keberagaman di sekolah. Ya, silahkan dibuka halaman 139 yang ayo membaca. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Menyikapi keberagaman di sekolah. Perbedaan merupakan hal yang umum dalam masyarakat Indonesia. Indonesia terkenal akan keberagaman suku dan agama. Masing-masing suku dan agama memiliki perbedaan masing-masing. Keberagaman tersebut juga pasti kamu temui di antara teman-teman sekelasmu. Nah, agar kamu dan teman-teman dapat belajar dengan baik dalam keberagaman, maka kamu harus menerapkan beberapa sikap tersebut. Nih, yang pertama, sikap toleransi. Nah, toleransi ini merupakan sikap untuk menahan diri, bersabar, menghargai pendapat orang lain, dan menerima orang lain apa adanya. Toleransi didasarkan sikap saling menghormati martabat manusia, keyakinan, hati nurani, dan juga keikhlasan sesama makhluk beragama. Nah, contohnya nih, toleransi adalah menghargai teman yang sedang menjalankan puasa dengan tidak makan di depannya. Tuh. Lalu yang B, yang kedua, tidak menghina. Sikap ini harus dilakukan karena meskipun berbeda agama, budaya, dan juga warna kulit, temanmu juga sama-sama belajar di kelas. Hendaknya sesama teman harus saling menghormati. Lalu sikap yang ketiga, mempelajari dan menikmati kebudayaan. Indonesia kan terdiri dari banyak pulau dan juga ratusan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, setiap sukunya pasti memiliki kebudayaan tersendiri seperti bahasa, adat, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, dengan mempelajari budaya suku lain, kita dapat mengerti keberagaman budaya bangsa sehingga kita bisa memaklumi adanya perbedaan yang ada di antara teman-teman di sekelas kita. Lalu yang keempat, sikap menjaga kerukunan. Nah, menjaga kerukunan ini adalah salah satu bentuk menghargai keberagaman. Tidak membuat onar, tidak menghina, dan juga tidak merendahkan satu sama lain, akan mengeratkan tali persaudaraan di antara suku dan agama yang berbeda sehingga kerukunan akan terjaga. Nah, itu tadi sikap-sikap yang bisa kita terapkan, bisa kita jalankan supaya keberagaman di kelas nih, teman-teman di kelas itu bisa terjaga. Kalau kita sih paling beda suku kayak gitu ya, kalau beda agama nggak ada ya, seperti itu. Nah, karena banyaknya budaya di Indonesia kan kita harus melestarikannya. Bagaimana sih cara melestarikannya? Nah, silakan sekarang dibuka halaman 142. Di sini kita akan membahas bagaimana sih cara melestarikan budaya kita, lalu manfaatnya apa nih kalau kita melestarikan budaya kita sendiri. Yuk kita bahas sama-sama. Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan tiap suku bangsa mempunyai budaya daerah masing-masing. Salah satu kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan adalah melestarikan budaya lokal. Bagaimana sih cara melestarikannya dan apa saja manfaatnya? Nih, cara melestarikan budaya lokal yang pertama, pengalaman budaya. Pengalaman budaya adalah cara melestarikan budaya dengan mengalami langsung di lokasi budaya tersebut berasal. Tujuannya
untuk mempelajari budaya masing-masing daerah sesuai dengan daerahnya. Contohnya, suku Sunda mempelajari tari jaipong atau pencaksilat. Kebudayaan penting untuk dipelajari dari generasi ke generasi agar tetap lestari, sehingga kita dapat memperkenalkan sekaligus mempertontonkan budaya kepada banyak orang, bahkan pada dunia. Lalu yang kedua, cara melestarikan budaya lokal yaitu dengan pengetahuan budaya. Nah, pengetahuan budaya adalah cara melestarikan budaya dengan membuat pusat informasi kebudayaan, sehingga setiap orang dapat dengan mudah menemukan informasi tentang kebudayaan suatu daerah. Nah, pada era teknologi modern sekarang ini, informasi budaya juga mudah diperoleh melalui media maya atau internet. Menggunakan produk lokal dan mengekspor barang hasil kesenian budaya lokal juga merupakan cara untuk menjaga budaya Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain. Nah, kalau itu tadi cara melestarikannya. Sekarang apa sih manfaatnya, Bu? Nah, manfaatnya nih, budaya lokal mengandung nilai-nilai yang sudah lama tertanam pada masyarakat. Pelestarian budaya lokal akan menjaga nilai-nilai dalam budaya sehingga tidak hilang oleh perkembangan zaman. Nah, hal tersebut merupakan salah satu manfaat pelestarian budaya lokal. Nah, selain itu ada beberapa manfaat lagi. Yang pertama, melestarikan budaya lokal bisa bermanfaat untuk memperkaya kebudayaan nasional sehingga keberagaman budaya kita semakin unik dan kian berwarna. Lalu manfaat yang kedua, lestarinya budaya lokal, setiap daerah akan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara karena mereka tertarik untuk mempelajari sekaligus menikmati budaya lokal. Lalu yang ketiga, seni budaya merupakan produk kreatif manusia sehingga pelestarian budaya dapat mengembangkan seni dan budaya baru yang lebih unik dan kreatif. Dan yang keempat, menjaga agar kebudayaan lokal Indonesia tidak punah atau dimiliki oleh negara lain. Nah, sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita menjaga agar budaya lokal tetap ada, agar budaya asli Indonesia ini tidak punah. Nah, jika dari sekarang dan bukan para generasi muda, siapa lagi yang akan melestarikan budaya Indonesia? Ya, kalau bukan kita. Maka marilah kita mulai menanamkan kecintaan terhadap budaya Indonesia dan memperkenalkan kepada dunia bahwa budaya Indonesia juga tidak kalah indah daripada budaya asing lainnya. Nah, itu tadi cara melestarikan budaya lokal dan manfaatnya. Ya gitu ya. Jadi kita sebagai generasi muda harus melestarikan budaya lokal supaya tidak punah gitu. Jadi jangan belajar yang luar negeri dulu lagu-lagunya kayak gitu boleh, tapi kalau bisa diutamakan budaya-budaya lokal dulu yang dipelajari ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sekian dulu, tidak ada tugas ya untuk hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.